sambutan yang kedua yaitu sambutan Ketua PPDI Provinsi Jambi. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ketua PPDI Kecamatan Singkut, serta rekan-rekan termasuk Sekdes dan perangkat desa Kota Singkut selaku tuan rumah penyelenggara pertemuan pada siang menjelang sore hari ini. Yang kami hormati pengurus PPDI Kabupaten Sorolangun yang dulu sebenarnya sudah terbentuk, termasuk kawan-kawan Mas Purnomo dan Mas yang ada di sini dulu pernah terbentuk walaupun belum sempat dikukuhkan. Dan yang kami hormati rekan-rekan perangkat desa, sekdes ataupun perangkat desa, kadus kaul ataupun yang mewakili yang hadir pada sore hari ini, baik yang sudah tergabung dalam PPDI maupun yang belum. Dan juga tadi kata Pak Sekdes ada Bapak pendamping desa yang hadir. Kami hormati, terima kasih sudah mau bergabung di sini. Bapak Ibu hadirin para undangan sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah, tapi dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa sama-sama hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan kepada rekan kita selaku inisiator pembentukan PPDI di Kabupaten Sorolangun. Selanjutnya, selawat dan beri salam telah pula kita hadiahkan kepada arwah Junjungan kita besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di yang mulia nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, sebelum saya melanjut ke sambutan, lebih baik kita perkenalan dulu. Mungkin banyak yang belum kenal dan banyak yang baru pertama kali ketemu di sini. Jadi sebelumnya khusus kepada bapak-bapak, mungkin katakanlah abang atau mas yang di bawah mungkin lebih tua pada saya mohon maaf karena berdiri di atas. Di sini perlu saya kenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Nuh, jabatan sama dengan bapak dan ibu perangkat desa juga. Kebetulan saya sekretaris desa di Desa Jepak, Kecamatan Modotemesi, Kabupaten Batanghari. Saya juga merantau ke Batanghari, kalau aslinya saya orang Merangin, orang Morasiau asli, orang Modotemesi. Jadi kita dulu satu kabupaten lah, sekarang berpisah kan. Dulu Sarko, sekarang Sorolangun dan Merangin. Jadi saya juga asli orang Mudik, tinggal di Batanghari. Oleh karena itu di sini perlu saya jelaskan bahwa kita ini sama-sama perangkat desa. Jadi tidak ada yang istimewa di antara saya dan Bapak Ibu. Jadi sama-sama perangkat desa. Mungkin duduk di sini, mohon maaf agak disambut kawan agak dikit. Kalau balik ke desa sama lah. Kalau ada masalah sama-sama kena marah masyarakat. Apalagi BLT segala macam sama baik. Jadi tidak ada yang istimewa dari kita. Jadi kita satu profesi, tidak ada yang lebih, ada yang mulia dengan saya dibanding Bapak Ibu sekalian. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian saya tinggal, kalau kawan-kawan ke Jambi pasti lewat depan rumah saya. Soalnya rumah saya pinggir jalan dan rumah makan juga. Di Desa Jepak mungkin yang lewat, yang tahu, yang mudah mengenalkan ada pabrik sawit baru. Dari pabrik sawit itu sekitar 1 kilo kurang, itu ada rumah makan 3 saudara yang mulanya sebelah kiri, itu rumah saya. Jadi kalau kawan ada yang mungkin ke Jambi atau namanya kita berjalan ya, mungkin apa ada keperluan setidaknya apa ban mobil pecah mungkin kan, tanya belah rumah Sekdes Jepak, insya Allah orang tahu. Dan juga saya sampaikan di sini rekan-rekan sekalian, kalau untuk Batanghari insya Allah dari 2019 itu perangkat desanya PPDI-nya solid. Jadi kalau kawan ada perangkat desa, apalagi kita gabung PPDI, kalau saya ada masalah di desa kita kan tidak tahu, kita minta masalah kan, namanya kayak kejadian Kades di Merangin kemarin kan, ke Sumuran modelnya di Sungai Bulu. Dan alhamdulillah kawan perangkat desa Sungai Bulu ngurusnya sampai selesai. Nah itu salah satu. Jadi karena mau kita pinggir jalan kan, mampir di desa manapun silahkan tanya ada perangkat desa ada. Dan saya PPDI. Karena di Batanghari itu 99% perangkat desa anggota PPDI. Yaitu salah satu keuntungan dari kita gabung dari PPDI. Kemudian di sini perlu saya ulas kembali apa yang disampaikan oleh Ketua Sikut tadi, bahwa tujuan pembentukan PPDI itu yang perlu kita pahami dulu. Bahwa PPDI itu adalah
organisasi profesi, sama dengan abdesi dan papdesi. Dan PPDI lahir bukan untuk melawan kepala desa, apalagi melawan abdesi. Jadi kita satu profesi yang punya tujuan sama. Kebetulan di Jambi ini abdesi itu anggotanya cuma kades. Kalau di Jawa itu ketuanya kades, sekretarisnya tetap perangkat desa, apa sekdes atau kawan atau kasih. Dan bahkan saya ke Jawa Tengah kemarin, daerah Kebumen, itu ketuanya sekdes malah. Ketua abdesi kecamatan itu sekdes. Sekretaris kabupaten ini sekdes. Kemudian sekretaris itu kades. Nah itu saking solid kawan di Jawa. Karena ini salah satu profesi. Tujuan kita hanya memperjuangkan kepentingan pemerintahan desa. Kemudian juga BPD. Karena BPD itu mitra kita. Jadi tidak ada istilah PPD ini bertentangan dengan abdesi dan papdesi. Kita sama-sama organisasi perangkat desa, namun beda. Kalau Jambi ini abdesi itu anggota kepala desa. Kemudian kalau papdesi itu jelas BPD. Kemudian PPD ini anggotanya adalah sekdes sampai dengan kadus. Kepala dusun. Kalau Batanghari sampai staf 2 orang itu juga kami masuk dalam anggota PPDI. Jadi intinya kalau kita kompak ini abdesi PPDI ini paling banyak anggota. Kalau kepala desa mungkin di Saralangun ini 150-an desa. Berarti abdesi itu anggotanya 150-an orang. Kalau PPDI kalau semuanya ikut 50%, Pak. Berarti kalau 159 kita bagi 2, baik katakanlah 75 desa yang PPDI-nya kompak, kita kali 10 orang per desa berarti 750 orang. 50%. Kalau kira 150 kalau 100%. Nah, itulah keuntungan PPDI. Karena itu di sini perlu saya sampaikan bahwa PPDI itu perlu kita pahami dulu. Bahwa pembentukan PPDI ini bukan untuk takut dipecat oleh kepala desa. Itu harus kita bawahi dulu, garis bawahi. Harus kita pahami. PPDI lahir bukan untuk perangkat desa takut dipecat perangkat desa, bukan. Itu harus kita pahami. Jadi kadang-kadang sangat kita sayangkan kawan-kawan perangkat desa itu kita undang tidak mau hadir. Karena apa? Ini kan untuk kepentingan diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk kita sebagai perangkat desa. Itu harus kita pahami. PPDI ini lahir yang pertama kali kita menjalin silaturahmi. Kenal, sama perangkat desa kenal. Karena PPDI ini tidak kenal besok kenal, tidak tahu besok tahu. Salah satunya saya, mungkin kalau tidak ada update PPDI ini, saya tidak sampai ke sini. Mungkin sampai sini paling pergi ke taman inilah, mandi dan sebagainya. Dan tidak silaturahmi dengan kawan-kawan bapak ibu dan sekalian. Tapi dengan lahir PPDI ini kita menjalin silaturahmi, saling kenal sesama satu profesi, sama-sama perangkat desa. Itu yang perlu kita tanamkan. Kemudian yang kedua, bahwa perangkat desa itu bukan takut dipecat oleh kepala desa. Itu juga harus kita pahami. Namun, karena sudah jelas, perangkat desa itu sudah jelas dituangkan dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, pasal 48 sampai 53. Itu sudah jelas. Silakan Bapak Ibu buka. Itu sudah jelas mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian turun lagi PP 43, kemudian turun lagi Permendagri 67 tahun 2017. Jelas pasal 2 sampai pasal 7 jelas. Itu mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi rekan-rekan sekalian, yang perlu kita tanamkan diri kita itu bahwa kita bukan takut dipecat oleh kepala desa, bukan tidak mau diberhentikan. Akan tetapi karena jabatan kita sudah dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hukum dan aturannya, itu yang kita pertahankan. Jadi harus kita pahami. Jadi di sini sekali saya ingatkan, bukan kita nak melawan kepala desa, bukan. Karena jabatan kita sudah dikukuhkan oleh kepala desa, berarti kita sah secara hukum. Berarti kita dilindungi oleh undang-undang dan aturan. Mungkin dikuatkan oleh perbuk masing-masing. Nah, kemudian di Saralangun saya yakin juga sudah ada perbuknya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi intinya kita tidak mau diberhentikan semena-mena oleh oknum kepala desa. Karena sudah ada undang-undang yang melindunginya. Kita contoh lah. Mohon maaf, kita punya HP umpamanya kan. Tahu kawan kaget balik langsung ambil HP yang kita langsung bawa lari. Kan kita jelas tidak mau kan, karena jelas hak kita. Nah, begitu juga dengan jabatan kita selaku perangkat desa. Karena sudah ada aturan yang melindungi kita, masa kita diam baik. Nah, salah satu di Kecamatan Mandiangin kemarin ya, Ibu apa ya? Nah, di Kecamatan Mandiangin di desa Bukit Perenginan lah. Yang perangkat desa seperti semua.
Nah, pasca pilkades. Itu kami tanya, ngapa mau berjajak lah giliran kawan pula. Nah itu. Begitu juga di Merangin. Saya kemarin sebulan lewat ke Merangin, pasca pilkades 170 desa dilantik itu. Itu hampir semuanya tidak dicat perangkat desa, hampir semuanya. Nah itu kan kalau kita ajak, saya pernah hubunginya, ada juga ya dia lagi giliran pula. Padahal hati dong soal nih, buat status sebut ngomongi kades segala macam, berarti kan ada ikhlas. Nah sementara udah mau berjuang, tapi bagi perangkat desa yang mau berjuang, silakan adukan gugatan, walaupun tanpa PDI pasti menang, asal memang dipecat tanpa prosedur. Karena itu jelas, seperti yang disampaikan ketua tadi, bahwa perangkat desa itu dalam undang-undang desa dan Permendagri 67 itu jelas. Perangkat desa diberhentikan pertama meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, yang ketiga diberhentikan apa? Yang pertama umur cukup sampai 60 tahun, berarti sudah berumur 60 tahun waktu wajib diberhentikan dari perangkat desa. Kemudian yang kedua mengundurkan diri dengan catatan tertentu, kemudian diberhentikan karena melanggar aturan atau melakukan tindak pidana yang telah ditetapkan dengan keputusan pengadilan dengan ancaman 5 tahun. Itu jelas, itu aturan, bukan dibuat Pak, Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi intinya pasca pilkades itu pasti ada tsunami, kata Mas tadi. Tapi kalau kita kompak, PPDI solid, insya Allah tidak terjadi. Kita contoh di petang hari. Kami bulan Desember kemarin itu pelantikan 69 kepala desa. Alhamdulillah sampai hari ini tidak satu pun perangkat desa dipecat, tidak satu pun. Tak baik kemarin Bang Juluti dipecat, heboh kami. Heboh, saya heboh. Nah itu, karena pas terakhir yang bersangkutan dengan demo ya sudahlah, kami tidak pula heboh kan. Bang Juluti ini tangguh itu. Itu barang hari. Kemudian Bungo kemarin 100 sekian, tidak pernah dipecat sampai sekarang. Tebo juga, Moro Jambi, Kerinci, tidak ada yang dipecat. Aman-aman, tapi PDI memang kompak, solid. Nah, itu yang harus kita tanamkan diri kita masing-masing. Kemudian di sini perlu kita pahami juga bahwa PPD ini kuat bukan namo, Pak, Bapak Ibu, yakinlah. Di Serolongan ini walaupun Bupati tahu ada namo PDI, tapi anggota tidak nampak solid, tidak akan dihargai, percayalah. Nah itu, oleh karena itu hari ini kami berharap, karena kemarin sudah terbentuk pengurus sebenarnya, Mas Parino ketuanya dan Pak ini pengurusnya, tapi karena beliau mengundurkan diri dari perangkat desa, Sekdes, dan beliau juga mengundurkan diri dari pengurus PPDI. Sebenarnya PPDI ini boleh mantan perangkat desa, karena dalam ADRT jelas bahwa anggota PPDI ini kades boleh ikut, perangkat desa boleh ikut, dan mantan perangkat desa juga boleh ikut, selagi dia mau ikut dalam organisasi, dia boleh, tidak masalah. Nah itu dalam ADRT PPDI. Jadi itu harus kita pahami. Nah harapan kami hari ini terbentuk pengurus kabupaten dulu, karena setelah terbentuk pengurus kabupaten, itu pengurus kabupaten biasa nyusul. Nanti kita giliran separi, namanya ketua nanti di Kecamatan Betilapan atau Kecamatan Mandiangin, Pau dan sebagainya. Silakan dibentuk. Dan perlu kita pahami bahwa PPD ini tidak ada pemaksaan. Kalau memang kecamatan tidak mau ya sudah. Tapi ada masalah kita tidak mau tahu. Silakanlah dia ngurus diri dewe. Dan kita tidak akan mengurus yang tidak anggota PPDI. Nah itu. Jadi kalau mau ada yang mau ya silakan kita ajak. Kalau memang kawan tidak mau sudahlah. Ada 3 kecamatan ya 3 kecamatan. Tidak mesti semuanya. Nah itu, jadi tidak ada pembesaran. Kalau memang kawan itu ada kesadaran, timbul kesadaran, maka kita ajak. Contoh di Merangin itu tidak semuanya Pak. Merangin ini yang kuat kemarin cuma arah Menang, daerah Kemari ya dengan Mas Imam. Kalau arah ke dusun saya Murasya dengan itu tidak ada. Itu sampai hari ini beberapa kali saya ngajak pertemuan tidak ada tercipta, tidak terlaksana. Kemarin setelah dipecat oleh Kades baru nyari kita. Baru setiap malam tuh WA kita berdering, ada yang ngomong memanggil paman lah, ada yang manggil wo lah, ada yang ngecit lah kan, macam-macam. Akhirnya saya bilang Assalamualaikum kemana baik. Aku lah dipecat, baru nyari kawannya gitu, baru nyari sana, bukan gitu. Tapi tetap saya bantu Pak. Termasuk desa Rantau Macang, nama Kecamatan Morsia dusunnya itu penuh. Itu kemudian yang dilantik juga itu Penaan Tayo, sudah komunikasi saya bilang, tidak usah dipecat perangkat desa. Kalaupun kau nak berhentikan, ada mekanismenya yang harus lalui. Nah, ada juga 3 hari sudah nelpon saya, lalu dipecat semuanya. Dia mau tak mau, kemudian nelpon pula. Cik, itu perangkat desa, kalau saya tak bantu, jangan dibantu. Saya bilang, secara organisasi saya tidak bisa. Saya organisasi wajib saya bantu. Organisasi siapapun mereka tak saya bantu. Karena mereka tahu, dan kebetulan dia memang sudah gabung PDI, Sekdes. Tetap saya bantu.
Akhirnya lapor ke camat tidak ada respon, ke kecamatan respon, akhirnya saya lapor langsung ke Ombudsman Jambi. Saya buat surat laporan, tapi yang bersangkutan saya temui Ombudsman, naik laporan ke Ombudsman, dan alhamdulillah Ombudsman langsung turun ke Merangin, langsung ke Manusia, dan setelah sidang ada 3 desa yang selepas sidang itu alhamdulillah sekarang sudah dikembalikan semua kawan yang dipecat itu, sudah dikembalikan. Karena sekarang sanksinya berat Pak. Apabila sampai 3 kali rekomendasi Ombudsman tidak ditindaklanjuti, maka Ombudsman bisa merekomendasikan kepada Bupati untuk memecat kepala desa yang bersangkutan. Karena sudah jelas melanggar aturan. Permendagri 67 itu bukan Perbup. Kalau Perbup mungkin masih ada ampun. Karena kepala desa ada waktu disumpah sudah jelas taat dan patuh kepada aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah ini Permendagri undang-undang desa. Apabila dia melanggar, maka di sini pengurus harus jeli membaca aturan. Kalau dia mecat pasti melanggar aturan. Melanggar aturan ada celah pemberhentian kepala desa. Maka kita harus sumpah. Kepala desa kayak di Jawa itu sudah banyak kepala desa dipecat. Di Bengkulu sudah ada 2 orang kepala desa dipecat gara-gara mecat perangkat desa. Nah, tapi bupati berpihak. Nah, oleh karena itu pengurus yang dibentuk ini harus punya relasi ke kabupaten, ke bupati. Apalagi sekarang tahun-tahun politik kan 2024 nak milih kepala desa. Mungkin ada relasi ke Pemda, orang itu pasti punya kepentingan. Jadi itu harus kita pahami. Salah satunya kita pengurus ini membantu mensosialisasikan undang-undang desa dan Permendagri 67 itu kepada kepala desa, karena banyak kepala desa tahu aturan. Saya jujur, saya kemarin ke Merangin itu banyak kades-kades dan mantan kades itu bertanya, apa nih yang Permendagri 67? Lah habis 1 periode jabatan, Bapak Ibu, bayangkanlah. Nyalon periode kedua lagi menang, baru bertanya Permendagri 67 itu macam mana nih yang bacanya. Nah, saya kirim filenya, silahkan dibaca. Itu jelas. Jadi, yang mengatur perangkat desa sekarang bukan Perbup, Permendagri dan Undang-Undang Desa. Itu sudah jelas. Nah, barulah dia. Nah, ternyata boleh kok. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa perangkat desa sebenarnya tidak boleh menunjuk. Harus diseleksi. Diadakan pembukaan, penjaringan, penerimaan, diseleksi, lulus, baru dikukuhkan. Dan berdasarkan rekomendasi camat. SK perangkat desa tidak akan berlaku apabila tidak ada rekomendasi camat. Nah, itu harus dipahami. Jadi apabila kades mau terpilih, dia mencat perangkat desa tanpa ada rekomendasi camat, enak. Camat bisa nuntut, kita bisa nuntut. Laporkan deh. Kemanapun pasti kalah. Karena belum ada sejarah Bapak Ibu, perangkat desa yang lapor ke petun yang kalah tidak ada. Asal syarat melapor benar, tidak ada kalah. Atau benar, kecuali memang sudah mekanisme kades itu mecatnya sudah peringatan SP segala macam, dia tidak terima petun juga tak kalah. Tapi kalau memang menpecat baik, tanpa ada rekomendasi camat, tanpa mekanisme, tanpa ada surat peringatan, pasti menang. Nah, maksud saya, kalau seandainya kita tidak menginginkan, karena ini kan tanggal berapa PKDS Mas? Nah, pasca PKDS nanti berarti sekitar Desember itu pelantikan. Kalaupun tidak Januari. Jadi harapan kita pasca PKDS ini jangan ada kawan-kawan yang dipecat. Kalaupun dipecat, itu tadi kalau sesuai prosedur kita gugat. Salah satu langkahnya yang pertama, begitu terima SK langsung buat surat penolakan. Tujuannya ke camat. Tembusannya bupati, kadis PMD, inspektorat dan kabak hukum. Itu tembusan. Langsung ke ketua PPDI kabupaten. Itu tembusan. Langsung buat surat penolakan, jangan diam langsung buat. Dasar suratnya Undang-Undang Desa nomor 6 dan Permendagri 67. Perbuk kalau ada masukan, kalau tidak ada usah masukkan. Itu dasar suratnya. Silakan buat keberatan. Kemudian gandeng media. Hebohkanlah. Pastilah orang ini. Saya apalagi kades-kades baru jadi tidak tahu aturan. Oknum kan. Tidak semua kades ngerti aturan karena mohon maaf, ada terjadi daerah lain dia pensiunan jadi kades. Dia nak mungkin nak dibuat sama dengan institusinya beda. Desa dengan institusi lain beda permintaannya. Maka pernah bertentangan saya bilang beda. Desa ini yang mengatur adalah pertama PP yang mengatur tentang desa, yang kedua Permendes, ketiga Permendagri, yang keempat Permenq, itulah kami pakai. Kalau undang lain tidak berlaku di desa. Itu yang kita pakai. Nah, itu yang harus kita pahami rekan-rekan sekalian. Jadi intinya kita bukan tidak mau diberhentikan, selagi memang sesuai mekanisme kita siap. Nah, itu. Dan selanjutnya saya juga manggil di sini bahwa kita selaku perangkat desa di waktu PKDS juga hati-hati. Jangan terlalu vulgarnya ikut politik. Kalau kita bukan orang politik, kalau memang kita tidak siap dipecat, netralnya jangan memihak. Atau kalau memang kita orang politik, tidak pada politik. 5 calon 5 kita pasang kalau kaki, siapa menang tetap jadi. Itu. Nah iya, kalau saya 5 kali PKDS tanggal berapa dipecat? 5 kali. Kada definitif 3 kok, PJ 2 orang, aman baik. Nah itu.
Kalau saya memang limo, kalian jadi limo, kita pesan kaki, kita tidak usah berpolitik. Nah itu. Kalau tidak itu jangan ikutnya. Temui kepala desa bahwa kami netral, tidak memihak kemanapun. Nah, keluarga pun silakan. Kami selaku perangkat desa. Dan itu yang perlu kita tanamkan. Jangan sampai terjadi di desa tertentu yang bukan desa Siko mungkin. Di saat pilkades dia pro dukung salah satu calon, katakanlah incumbent. Memang terang-terangan, bahkan ada yang masak nasi sampai hari H itu di rumah dia itulah. Ikut ngumpul orang rumah dia. Di saat yang didukung kalah, dia pecat dan nak, itu salah juga. Salah Bapak Ibu. Nah itu salah itu. Jadi kalau memang kayak gitu, begitu calon katakanlah mundur baik. Itu konsekuensi politik. Karena politik ini pasti ada yang dirugikan. Itu konsekuensinya. Kalau tidak itu jangan ikutnya. Semua calon saya tidak ikut, tapi namanya buat amplop. Nah, saya tidak ikut. Cuma kalau menang itu yang pecat awak bilang. Nah itu salah satu politiknya, cara politik kan. Nah itu. Kalau memang tidak mau, kalau memang tidak saya jabatan itu tadi. Kalau memang yang kita dukung kalah, kita silakan mundur lego. Kalau itu saya ikut, itu resiko politik. Karena itu jabatan politik. Nah kemudian yang perlu kita pahami, ini terjadi di Merangin. Ini perlu saya waktu saya Merangin itu ketemu dengan 3 orang mantan kades dan 2 orang kades definitif. Itu pemahamannya sama. Artinya apa? Jelas, itu kan sudah jelas. Dalam Perbu Permendagri jelas mengatakan bahwa kepala desa berhak mengangkat dan memberhentikan kepala desa. Dan perangkat desa boleh diberhenti. Benar. Cuman pacu bawahnya, jangan pacu itu baik, pasal itu baik, pacu bawah. Kepala desa punya hak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dengan catatan. Perangkat desa diberhentikan dengan tadi itu, mengundurkan diri, mati, atau kena pidana. Itu boleh diberhentikan. Kemudian pengangkatannya boleh menunjuk? Tidak boleh. Walaupun dia sukses, tidak boleh menunjuk. Apabila perangkat desa kosong, maka kepala desa membentuk tim penjaringan perangkat desa dengan SK kepala desa. Konsultasi dulu ke camat. Kepala desa membuat surat kepada camat minta izin bahwa perangkat desa saya ada kosong. Mohon izin dan rekomendasi untuk penjaringan. Setelah rekomendasi camat penjaringan turun, maka kepala desa membentuk tim. Terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelembagaan. 3, berarti perangkat desa pasti masuk tim. Setelah bentuk tim, baru tim membuat pengumuman bahwa desa ini menerima penjaringan perangkat desa. Kalau sana sekok disebutkan komposisinya kasih pers, itu tidak boleh menunjuk Bapak Ibu. Makanya di Merangin itu di situ salah satu kelemahan kawan di Merangin. Sekali saya turun saya cek, ternyata di situ tidak seberapa orang yang melalui seleksi main tunjuk. Berarti secara hukum saya hukum juga dia. Kalau di Batanghari 100% Bapak Ibu. Batanghari setelah Permendagri 67 keluar 2017, di waktu itu Pak Bupati kami sekarang Pak Badir Kadis PMD langsung membuat perbuk. Keluarlah perbuk nomor 10 tentang STK tentang pengangkatan dan penjaringan perangkat desa. Setelah perbuk itu dikeluarkan, kalau salah itu bulan Maret, bulan Juli itu semua perangkat desa di Batanghari dirombak. Yang tidak memenuhi syarat diberhentikan semuanya. Barulah penjaringan ulang. Maka perangkat desa Batanghari sudah termudah kalau sekarang. Karena dulu Perbu itu mengasih peluang boleh dikukuhkan kembali hanya 2 orang dengan catatan berijazah minimal SLTA. Jadi lebih dari 2 orang kecuali kalau mengadop tim kades dia boleh mengukuhkan 2 orang cuma. Setelah jabatan apa? Selain itu wajib diadakan seleksi. Nah itu. Jadi untuk Batanghari maka tidak bisa kades mencatnya karena memang sudah memenuhi syarat rata-rata SLTA, kemudian hasil penjaringan secara umum tidak ada yang menunjuk. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi harapan saya hari ini apabila terbentuk pengurus kabupaten, saya harap pengurusnya selalu berkomunikasi dengan SPMD. Karena yang mensosialisasikan ke bawah PMD. Di Batanghari salah satu Bapak Ibu dan rekan-rekan kami hormati, sebelum pilkades itu calon-calon kades itu sudah kami kasih pemahaman melalui dinas PMD. Jadi kades itu kami tahu bahwa kami bikin proposal ke dinas PMD, kemudian dinas PMD memasukkan dalam aturan pemilihan kepala desa. Di situ dibunyikan bahwa kepala desa dilarang menjanjikan jabatan kepada masyarakat. Dibunyikan itu syaratnya. Jadi waktu kades kami persyaratan itu dia neket, dia tidak akan berani janji. Jadi dilarang memberikan janji kepada masyarakat untuk jabatan perangkat desa, dilarang, dibunyikan gitu. Nah itu tugas pengurus. Perbu kami dulu sudah ada, tapi setelah kami koordinasi, kemudian timbullah dalam perbu punya itu. Jadi calon kepala desa tidak boleh kampanye bahwa besok diberikan dukung ini, besok kau kasih jabatan, tidak boleh. Nah itulah salah satu kemenangan kami di Batanghari. Itu yang perlu kita tanamkan
di Sorolangun. Mudah-mudahan ke depan harapan kami Sorolangun perangkat desanya lebih solid. Kemudian di sini rekan-rekan sekalian perlu juga saya sampaikan bahwa PPDI ini lahir tahun 2006, bukan baru Pak Ibu. Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 itu berdasarkan hasil perjuangan PPDI. Di waktu itu tergabung juga dengan abdesi, bukan abdesi namanya dulu, Forum Kepala Desa se-Pulau Jawa. Perangkat desa se-Pulau Jawa demo di waktu zaman SBY, lahirlah Undang-Undang Desa Nomor 6, otonomi desa. Maka sekarang pembangunan yang ada desa diatur oleh desa, bukan Pemda lagi ngatur. Itu perjuangan PPDI. Kemudian lahirnya Permendagri 67 itu murni perjuangan PPDI. Perjuangan kawan-kawan kita di Pulau Jawa. Mungkin di Sorolangun ini susingkut ini banyak orang kita Jawa. Nah, itu harus dipahami bahwa lahirnya Permendagri 67 itu perjuangan kawan-kawan kita di Pulau Jawa. Lahirlah Permendagri 67 yang mengatur tentang perangkat desa. Kemudian bulan Januari tahun 2019 demo lagi PPDI di Jakarta, waktu Silatnas namanya, langsung dengan Pak Presiden Jokowi. Maka keluarlah PP 11 yang mengatur besaran gaji perangkat desa wajib setara minimal, setara golongan 2A. Nah itu. Jadi rekan-rekan sekalian, sekarang ini kalau seandainya ada bupati nak komitmen, boleh. Tapi dengan syarat itu, apabila dia jadi bupati, kita harus naikkan gaji perangkat desa. Karena Permen nomor 11 jelas. Gaji perangkat desa minimal, berarti minimal setara golongan 2A. 2A itu kalau salah gaji pokoknya 2.085.000 kalau salah ya. Nah itu. Sorolangun sudah semua Mas ya. Alhamdulillah Sorolangun sudah. Untuk Provinsi Jambi ini cuma Kerinci yang belum. Kerinci itu setelah kami telusuri ke bawah ternyata memang desanya banyak, 285 desa. Tidak sanggup PPD-nya. Nah itu kendala di Kerinci. Itu Pemda itu sudah ngaku nak melapor ke mana pun dia siap, memang tidak mampu. Nah itu DAU-nya dari Mendagri tak ditambah. Alhamdulillah Sorolangun sudah memenuhi standar golongan 2A. Nah itu, jadi lahirnya keluarnya PP 11 itu yang kita nikmati sekarang ini, gaji perangkat desa 2 juta sekian itu perjuangan PPDI ya Pak Ibu. Bukan lahir dari langit tuh gaji itu. Perjuangan PPDI. Itu perjuangan kawan-kawan kita di Pulau Jawa. Di waktu itu tanggal 14 Januari 2019 itu di Jambi itu ada 4 orang utusan yang demo. Waktu itu saya belum gabung ke PDI. Utusan yang gabung PDI ini baru ada Eko ya dari Sikut. Itu PDI lama itu. Waktu saya belum gabung perangkat. Saya belum kenal PDI, dia lebih tahu kenal PDI. Nah itu perjuangan. Jadi itulah rekan-rekan sekalian perlu dipahami. Jadi kita tanamkan dalam diri kita bahwa PPDI ini yang pertama kali adalah menjalin silaturahmi sama-sama perangkat desa atau seprofesi. Kemudian kedua tadi itu bahwa kita bukan tidak mau diberhentikan, cuma karena jabatan kita sudah dilindungi oleh aturan dan undang-undang, itu yang perlu kita pertahankan. Serasa demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya maaf, dan saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.